Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling di program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Jumat 19 Maret 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Keluarnya kebijakan tilang elektronik di Polda Kalimantan Barat yang sudah mulai berjalan di Kota Pontianak. Hingga saat ini belum dapat dilaksanakan oleh satuan lalu lintas di Polres tingkat kabupaten, salah satunya Kabupaten Ketapang. Dengan keluarnya kebijakan e-tilang yang sudah berjalan di Polda Kalimantan Barat, Kota Pontianak, yang berjalan dengan lancar hampir tanpa kendala, dapat menjadi acuan bagi tiap kabupaten dalam membantu penertiban kelengkapan kendaraan. Di tingkat kabupaten sendiri, hingga saat ini Polres Ketapang belum dapat menjalankan proses e-tilang kepada pengguna jalan raya. Akibat minimnya fasilitas penunjang seperti kamera beresolusi tinggi yang dapat menangkap data pengendara yang melanggar aturan. Nah, untuk di Satlantas Polres Ketapang sendiri, secara prinsip kami personil Satlantas sangat siap untuk menjalankan elektronik tilang ini, akan tetapi kita menunggu dukungan sarana prasarana dari pusat. Saat ini untuk di Kabupaten Ketapang kita bekerja sama dengan Diskominfo. Itu ada beberapa titik di persimpangan dan lampu merah sudah didukung dengan kamera, akan tetapi untuk spek sendiri dalam pelaksanaan e-tilang belum memadai, karena proses-proses spek-speknya sendiri itu ada spek tertentu yang bisa mengezoom langsung dan mengidentifikasi di data kita. AKP Andika Deski juga mengatakan kebanyakan pelanggaran yang dilakukan pengendara di Kota Pontianak adalah melawan arus, tidak menggunakan helm, serta banyak anak di bawah umur yang membawa kendaraan sendiri di jalan raya. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Wakil Bupati Ketapang Farhan mengusulkan mengganti nama jalan lingkar kota. Ia menginginkan nama lingkar kota diganti dengan nama Jalan Kiai Mangkunegeri. Usulan pergantian nama Jalan Lingkar Kota disampaikan Wakil Bupati Ketapang Farhan saat pembukaan Musda keempat Majelis Adat Budaya Melayu di Rumah Adat Melayu belum lama ini. Farhan mengusulkan nama Jalan Lingkar Kota diganti dengan nama Jalan Kiai Mangkunegeri, sebab penggagas jalan tersebut adalah mantan Bupati Ketapang Morkes Effendi yang bergelar Kiai Mangkunegeri. Farhan mengatakan pembangunan jalan tersebut pun rampung sepenuhnya juga pada masa Morkes Effendi memimpin Kabupaten Ketapang. Jalan lingkar ini kita sebut juga Jalan Kiai Mangkunegeri. Karena memang menuntaskan jalan lingkar itu adalah almarhum Bapak kita Morkes Effendi. Karena saya adalah saksi hidup yang melakukan survei dari mulai PDAM Mulia Baru sampai ke depan makam pahlawan. Menurut Farhan, nama Jalan Kiai Mangkunegeri sesuai dengan jalan tersebut. Pemerintah kabupaten juga telah menetapkan kawasan tersebut menjadi lokasi budaya. Di jalan tersebut juga sudah berdiri beberapa rumah adat kesukuan yang ada di Kabupaten Ketapang. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Kucing jalanan adalah kucing domestik yang hidup di alam, tidak dipelihara dan tidak memiliki rumah. Power Ranger Ketapang mengadopsi dan memelihara kucing-kucing ini dengan menyisihkan sedikit rezeki mereka sejak 5 tahun lalu. Kucing jalanan adalah kucing domestik yang hidup di alam bebas, tidak dipelihara oleh manusia dan tidak memiliki rumah. Kucing ini sangat berbeda dengan kucing rumahan. Kucing ini sangat agresif atau menghindar jika bertemu manusia. Tak jarang segelintir masyarakat masih memiliki stigma buruk terhadap hewan tak bertuan itu, karena kumal dan jauh dari kesan sehat.
Tak jarang mereka mengalami kejadian buruk seperti terusir, ditendang, hingga tersiram air hanya karena meminta makanan untuk bertahan hidup. Kondisi malang itu seakan wajar untuk dialami kucing-kucing tak bertuan di Kabupaten Ketapang. Awalnya karena kita memang penyayang kucing. Dari awal itu. Dari awal. Kalau boleh tahu ini berdiri sejak kapan nih Pak? Kita udah 5 tahun, cuman yang lebih aktif itu di 3 tahun. Dari 5 tahun yang lalu nih, kira-kira udah berapa banyak kucing sih yang udah diselamatkan selama ini? Ratusan lebih. Iya, kita nggak pernah hitung juga. Kemungkinan 100-an ada, cuman kan itu belum lagi ada yang mati atau ada yang kabur, ya ada beberapa kayak gitu. Kucing jalanan itu diadopsi bisa ditemukan di mana-mana nih? Di pasar sih kebanyakan, karena kebanyakan orang juga buang anakan kucing atau kucing yang cacat biasanya kan ke pasar. Oke, jangan semudah itu membuang kucing di jalan, karena pasar itu sebenarnya bukan tempat terbaik. Banyak risiko, karena kalau mereka dikasih daging mentah juga bisa kena syarat. Berarti untuk selama ini pemeliharaan kucing itu sendiri pribadi Pak? Pribadi, dan baru 3 bulan ya. Iya. 3 bulan ini kita udah nggak sanggup lagi. Akhirnya kita coba donasi. Oke, kalau buat para penonton Ketapang TV Jurnal nih ingin donasi, mungkin Abang bisa kasih tahu Pak harus donasinya kemana? Bisa langsung ke rumah kucing, atau mungkin kalau teman-teman yang jauh bisa via transfer. Ya, mungkin bisa diakses media sosialnya, boleh Abang sampaikan Pak? Boleh, Instagramnya powerrangers.ktg. Namun ternyata masih ada orang-orang yang terketuk nuraninya untuk menjadi cahaya bagi kucing jalanan itu. Dengan cara sederhana, yaitu berbagi. Mereka secara khusus menyisihkan hasil kerjanya untuk membeli makanan bagi kucing-kucing yang tak bernasib sebaik kucing rumahan sejak 5 tahun lalu. Salah satu orang yang menjadi sumber cahaya bagi para kucing jalanan itu adalah Adi dan Rizky. 2 orang pemuda ini secara rutin membeli dan memberi makanan bagi kucing-kucing yang tidak bertuan yang ia temui di jalan, dan kerap membagikan kegiatan itu melalui media sosial Instagramnya di @powerranger.ktg. Mereka juga membuka open donasi untuk kucing-kucing tersebut, bisa langsung salurkan ke nomor rekening 0291750426 atas nama Adi Sutiono. Dari Kabupaten Ketapang di Toktar Mauludea, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal kepada atlet PON di Kota Pontianak. Vaksin yang diikuti mulai dari atlet, pelatih hingga staf pelatih ini dilakukan dalam rangka menghadapi persiapan Prapon tahun 2021 di Papua dan SEA Games. Bertempat di Hotel Mercure Pontianak, sebanyak 110 atlet di Kalimantan Barat mengikuti vaksinasi massal. Setidaknya ada 110 atlet, pelatih atlet, hingga staf pelatih ikut menjalani vaksinasi massal yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain atlet, vaksinasi juga diikuti oleh sejumlah pelaku usaha pariwisata di Kota Pontianak. Vaksin ini dilaksanakan dalam rangka persiapan menghadapi Prapon di Papua dan SEA Games di tahun 2021. Haswana Juliana Sutra, salah satu atlet ikut dalam vaksinasi massal ini, berharap pada Prapon di Papua nanti bisa membawa 1 medali untuk Kalimantan Barat dan menyambut baik vaksin massal yang diberikan oleh pemerintah Kalimantan Barat, mengingat aktivitas atlet saat berinteraksi di luar cukup banyak. Iya, barusan sudah melakukan vaksin yang diarahkan dari PON langsung untuk seluruh atlet PON Kalimantan Barat. Persiapan kakak sendiri menyambut PON di Papua ini bagaimana sih kak? Alhamdulillah kebetulan untuk persiapan kami sudah berjalan selama kurang lebih hampir 1 tahun dari 2020 karena diundurnya PON tahun 2020 ini. Untuk sampai hari ini kita masih melakukan latihan intens setiap hari dengan race yang telah ditentukan oleh pelatih. Ada target tersendiri nggak sih untuk PON ini sendiri? Untuk target diri sendiri, insya Allah medali untuk PON Papua 2021 ini. Kebetulan di cabang olahraga saya dan di kelas saya
berkesempatan untuk bermain di grup juga, jadi insya Allah mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk Kalimantan Barat di PON Papua 2021. Untuk olahraga ini ataupun ajang nasional ini udah berapa kali Kak? Alhamdulillah Pekan Olahraga Nasional 2021 ini yang kedua untuk saya, yang pertama di PON Bandung, Jawa Barat. Kak, dengan adanya vaksin massal ini sendiri tanggapan Kakak seperti apa sih Kak? Kalau tanggapan saya bagus untuk dengan kondisi ataupun keadaan seperti ini, keputusan dari pemerintah untuk memvaksin seluruh atlet PON di Kalimantan Barat, karena dengan kegiatan kita yang cukup bisa dikategorikan bersosialisasi di luar gitu, jadi bagus banget untuk daya tahan ataupun imun kita tersendiri sebagai atlet. Sementara Ketua KONI Kalimantan Barat Fakhrudin Siregar menyambut baik vaksin massal yang diberikan pemerintah Kalimantan Barat karena bisa memberikan rasa aman kepada para atlet dalam menghadapi atau bertanding di PON Papua nanti, mengingat Papua saat ini masih zona merah COVID-19. Ya, hari ini 110 dari para atlet, pelatih dan pelatih yang vaksin hari ini. Namun masih banyak lagi yang lain yang masih di luar kota dalam rangka kegiatan persiapan Asian Games dan lain-lain. Karena banyak di atlet yang kami bawa keluar karena untuk persiapan tersebut. Pada hari ini pun ada lagi yang berangkat ke Jogja, ada 5 atlet futsal. Nah, kami tadi minta dahulukan supaya memberikan nanti sudah bisa berangkat. Oh, masih banyak lagi, karena masih banyak di luar kota. Kami minta terima kasih kepada pemerintah Provinsi Barat yang telah melaksanakan ini, sehingga kami merasa ada rasa aman terjadi kami untuk mengikuti event di luar negeri. Karena PON ini kan dilaksanakan di Papua. Papua sekarang itu masih merah COVID-nya. Nah, tapi mudah-mudahan segera dapat pulih kembali sehingga kita pun tidak merasa was-was lagi dan lega dan dirilah untuk mengikuti PON akan datang. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin di Tauktar Maulidiyah mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.